Halo sahabat Nusantara TV dimanapun berada, selamat datang di Nusantara TV, channel yang akan menyajikan berita terupdate seputar perkembangan IKN Nusantara, spesial untuk Anda. Simak terus beritanya ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, agar channel ini terus berkembang. Dan langsung saja, mari kita simak berita selengkapnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan jalan tol menuju Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan konektivitas. Saat ini untuk progres pada segmen 3A sebesar 12,33%, seksi 3B sebesar 30,11%, dan seksi 5A sebesar 37,39%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2024 pada sekitar Juni atau Juli, kata Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Armen Ade Kristi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu tanggal 5 Agustus. Armen mengatakan, pembangunan jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada 3 seksi, yakni seksi 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km, seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Untuk seksi 6A Riko Rencana Outer Ring Road IKN dan seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3 ICI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus tahun 2023. Sementara untuk seksi 1 ruas Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda, Balsam akan dilakukan lelang pada Oktober tahun 2023 dengan target kontrak APDA Desember tahun 2023 dan seksi 5B1 segmen Jembatan Pulau Balang, Simpang Rencana Bandara VVIP serta seksi 5B2 Simpang Rencana Bandara VVIP, Riko akan mulai lelang pada September tahun 2023 dengan target kontrak November tahun 2023, kata Armen. Sedangkan untuk seksi 2 adalah bagian dari tol Balsam. Untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut Immersed Tunnel untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan 2 lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. Untuk Immersed Tunnel saat ini masih proses lelang pekerjaan desainnya. Kementerian PUPR saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur sepanjang 514 meter. Jembatan ini akan tersambung dengan jalan tol akses IKN segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Saat ini progres konstruksinya sebesar 25,3% dan ditargetkan rampung pada Mei tahun 2024. Sedangkan untuk di KIP IKN, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 km dan sisanya segmen 4, 4,4 km, sedang tahap konstruksi dengan progres 48,37% untuk mendukung konektivitas. Selain jalan lingkar sepaku, saat ini juga tengah dibangun jalan sumbu kebangsaan sisi barat sepanjang 2,02 km dan jalan sumbu kebangsaan sisi timur sepanjang 3,27 km. Untuk jalan sumbu kebangsaan sisi barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September tahun 2022 dan ditargetkan selesai April tahun 2024 dengan progres 39,04%. Sementara untuk jalan sumbu kebangsaan sisi timur sudah dimulai konstruksi sejak Desember tahun 2022 dengan progres 36,52% dan target selesai Maret tahun 2024. Gaspol pembangunan Bandara VVIP di IKN, Jokowi beri tugas sederet menteri hingga bupati. Sobat Nusantara TV, Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada sederet menteri hingga bupati dalam rangka mempercepat pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person atau VVIP untuk mendukung Ibu Kota Nusantara.
Belet yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Juni 2023 itu juga berisi tentang penugasan kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta pimpinan pemerintah daerah. Pada pasal 4 tertulis, Presiden menugaskan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan untuk membangun bandara VVIP di IKN. Pelaksanaan penugasan pembangunan meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, dan pendanaan. Cakupan penugasan pembangunan kepada Menteri PUPR dan Menhub terdiri atas fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara, meliputi landas pacu, runway strip, runway and safety area, stopway, clearway, landasan hubung atau taxiway, dan landasan parkir. Fasilitas sisi darat termasuk jalan di dalam kawasan dan jalan akses menuju bandara VVIP. Lebih lanjut, terkait tugas Menteri PUPR dalam pembangunan bandara VVIP tertera dalam pasal 5 sebagai berikut. Menyusun perencanaan desain teknis atau rencana teknis rinci pembangunan fasilitas sisi udara dan jalan akses menuju bandara VVIP. Melaksanakan konstruksi berupa pembangunan fasilitas sisi udara. Melaksanakan konstruksi berupa pembangunan jalan akses menuju bandara VVIP. Sementara itu, untuk tugas Menhub meliputi menyusun perencanaan teknis berupa studi kelayakan dengan fokus kepada kelayakan teknis, pembangunan kebandar udaraan, dan kelayakan operasi penerbangan, master plan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi bandar udara, dan studi lingkungan, serta melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan bandara VVIP. Tak hanya Menteri PUPR dan Menhub, Presiden Jokowi juga memberikan tugas kepada menteri dan pimpinan lembaga atau pemerintah daerah, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perizinan lingkungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP. Menteri Pertahanan memberikan jalur penerbangan yang dibutuhkan bagi pelayanan penerbangan untuk kepentingan pengoperasian penerbangan VVIP. Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP. Menteri BUMN juga memberikan dukungan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membangun dan menyediakan fasilitas dan peralatan taman meteo sesuai dengan rencana induk bandar udara. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Penajam Pasir Utara sesuai dengan kewenangannya masing-masing.